Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang denger-denger pada demo ya, pengen ada janji julid begitu. Aduh majikan, udah deh kagak usah janji-janjian melulu, babu kagak bisa janji kali ini. Lagi riuh banget begitu kehidupan. Bisa buat video ini aja, alhamdulillah begitu. Ini tayang jam berapa? Pengen deh kayaknya cuti liburan gitu, kagak usah mikirin kerjaan, menikmati hidup. Tapi realitanya kan kita perintis ya, bukan pewaris begitu. Kerja segan kere tak mau. Tapi ya majikan ya, kadang hidup tuh memang kayak citato gitu. Life is never flat begitu motonya ya. Maksudnya kalau lagi jenuh nih, pengen ngeluh gitu, tapi baca-baca komen kalian kadang babu jadi semangat lagi. Atau baca email-email kalian gitu, babu jatuhnya terenyuh lagi dengan kisah-kisah hidup orang-orang kok ya macam-macam banget. Seperti halnya nih kiriman cerita dari Ferry yang merupakan seorang ayah dari anak perempuannya bernama Naya. Dan kisah ini diambil dari buku harian yang ditulis sama Naya tuh sejak umur 10 tahun. Jadi memang kali ini ceritanya akan kayak lengkap-lengkap gitu kejadiannya ya, karena memang diambil dari tulisan-tulisan yang di buku hariannya Naya tersebut. Dan si Ferry ini nggak selalu bersama dengan Naya, karena Ferry dan istrinya bernama Amira itu telah bercerai sewaktu si Naya ini berusia 10 tahun tadi. Alasannya karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar, jadinya mereka memutuskan untuk berpisah. Namun sebenarnya sih niatannya secara baik-baik ya, maksudnya untuk urusan anak ini tetap diurus oleh mereka berdua. Namun secara hak asuh memang Naya ikut oleh mamanya tuh Amira. Tapi kalau Ferry ini mau main-main atau ketemu sama si Naya mah boleh-boleh aja. Cuman Ferry sendiri biasanya tuh pas weekend, maksudnya Sabtu Minggu, karena Ferry ini tinggalnya di Jakarta kerja, dan Amira tuh setelah cerai dia pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Jadi ada rumah bekas peninggalan orang tuanya dulu, tapi memang sudah meninggal nih orang tuanya Amira udah lama. Dan ternyata semenjak Ferry sama Amira bercerai nih, Naya yang umur segitu tuh bisa dibilang ya masih anak-anak juga enggak, mungkin peralihan gitu ya. Dia ini ternyata sudah tahu yang namanya konsep bercerai. Yang jadinya Naya ini selalu terlihat murung, padahal sebelumnya dia merupakan anak yang ceria loh. Dan dia juga nggak pernah nanya atau bahas tentang perceraian mama papanya itu. Maksudnya kalau lagi sama Ferry ini di hari weekend gitu, Naya yang ngomong tentang kegiatannya di sekolah aja tuh selama dari Senin sampai Jumat berarti. Namun ternyata dia diam-diam menulis kesedihannya di buku harian tuh. Dimana katanya dia sedih lah melihat papa mamanya telah berpisah. Tapi senang juga nih karena papa mamanya udah nggak berantem lagi. Jadinya dia dilema nih, apakah aku harus senang atau harus sedih dengan hal ini. Keinginannya sih agar papa sama mamanya tetap bersama-sama terus, tapi nggak berantem juga. Cuma Naya melihat papa dan mama memang lebih bahagia tuh sekarang setelah tidak bersama. Pokoknya di awal-awal tulisan diarinya masih begitu. Jadi berarti kan Naya di umur segitu udah tahu ya namanya konsep perceraian dari orang tuanya. Kebanyakan nonton infotainment kali anak sekarang. Nah setelah itu Naya juga nulis tuh kalau sekolah barunya di Bandung, karena kan dia pindahan ya semenjak orang tuanya cerai, Amira kan ke Bandung. Di sana anak-anak muridnya baik-baik. Dia pun kenalan dan punya sahabat namanya ada Rika, Jihan, Farah, disebutin tuh, ditulisin satu-satu. Dan di rumah dia juga katanya punya temen anak seusianya bernama Mutiara. Yang jelas dari tulisan Naya itu tuh dia seneng lah banyak temen di Bandung. Tapi Naya ini takut sama yang namanya Om Wowo karena serem. Dan di situ Naya juga menggambari kalau Om Wowo ini tuh laki-laki kurus tinggi hitam yang katanya Naya selalu diajakin sama Om Wowo untuk ikut dia. Tetapi Mutiara sama Miss Laura itu selalu nemenin Naya kalau ada si Om Wowo. Pokoknya Naya ini menulis si Om Wowo itu katanya tinggal di dalam toilet yang ada di dalam kamar tidurnya. Dan Om Wowo ini tuh senang kalau lampu kamar mandinya tuh dimatikan dan akan marah jika lampunya dinyalakan. Makanya kalau Naya ke kamar mandi itu selalu dalam keadaan gelap karena dia tidak mau membuat si Om Wowo ini marah. Atau kalau sudah malam nih, Naya sukanya pergi ke toilet yang ada di luar kamar karena harus nyalain lampu kan kalau malam-malam gelap kalau nggak nyalain. Jadi dia takut kalau ke toilet yang ada di dalam kamar tidurnya. Awalnya waktu itu Naya nih nggak tahu kan, belum tahu nih kalau Om Wowo tuh marah jika lampunya dinyalakan. Untungnya waktu itu ada Miss Laura yang datang untuk ngasih tahu si Naya tuh buat matiin lampunya. Dan Naya juga nulis kalau Mutiara katanya takut juga tuh sama si Om Wowo. Karena sebelumnya katanya Mutiara pernah cerita temannya bernama Arnold sudah dibawa Om Wowo dan nggak pernah balik-balik lagi. Nah Ferry yang waktu weekend ke Bandung tuh buat jengukin Naya sempat baca tuh tulisan diary itu diam-diam di kamarnya si Naya. Yang awalnya hanya dikira hayalannya Naya aja begitu atau sesuatu yang tidak terlalu penting. Kayak ini apa sih ceritanya, kayak nggak jelas juga kan gitu jalan cerita tulisannya. Namanya juga anak-anak. Ferry juga sempat sih nanya ke Amira kayak ini Om Wowo siapa, Mutiara siapa, Miss Laura siapa, apakah tetangga atau guru les gitu kan. Tapi Amira juga kayak bingung, nggak ada namanya itu di sekitar sini, ya paling teman hayalannya Naya aja juga namanya anak kecil. Dan pas Ferry cek ke toilet di dalam kamarnya si Naya tuh nggak terlihat juga ada yang aneh.
Cuma memang situasi kamar mandinya ini lembab, soalnya nggak ada sirkulasi udara atau jendela. Ya udah, waktu berlalu nih setahun pasca perceraian, ternyata Amira lebih dulu move on dengan pria asal Bandung juga. Dan Ferry nggak keberatan ya, karena kan statusnya mereka juga udah berpisah. Namun di situ, si Naya ini jadi semakin pendiam. Entah karena Naya ini sudah bertambah umur, semakin dewasa, namanya juga anak-anak kan makin gede, makin pendiam ya. Atau memang ada sebuah hal yang dia sembunyikan. Yang mana kalau setiap kali Ferry ke Bandung tuh, kan nginepnya di hotel nih biasanya. Bukan di rumahnya Amira ya. Paling dia ke rumahnya Amira tuh buat jemput Naya aja, ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu bawa si Naya ke hotel. Nah di hotel, Naya ini juga nggak pernah mau nyalain lampu kamar mandi kalau ke dalam. Yang mana kalau sama Ferry dinyalain tuh dari luar, dia pasti langsung teriak-teriak tuh marah tuh di dalam. Jadi biasanya memang sama Naya ini pintunya dibuka dikit biar tetap ada cahaya masuk tuh dari luar. Ya kalau Ferry sendiri sih, kalau masuk ke kamar mandi biasa aja pasti nyalain lampu ya. Cuma Naya doang nih yang begitu. Sekali dua kali masih dianggap ini kayak keanehan kecil aja. Namanya orang kan kadang ada aneh-anehnya ya. Cuma lama-lama Naya ini kok jadi kayak anti ke kamar mandi malah, gengs. Dia suka kayak sampai nahan-nahan pipi segala macam gitu. Hingga satu waktu pas Ferry lagi ke Bandung, si Naya ini kok kelihatan kayak peliket kucel begitu waktu mau dijemput sama si Ferry tuh. Ferry nanya lah kayak, "Kamu belum mandi? Apa mau mandi di hotel aja maksudnya sekalian?" Dan Naya memang ngangguk. Ya bener aja, pas sampai hotel si Naya mandi, tapi tetap minta ditemenin sama Ferry, disuruh berdiri itu di depan pintu dengan keadaan pintunya sedikit dibuka. Tapi tetap ya lampunya tuh dimatiin, nggak dinyalain. Yang hal tersebut akhirnya Ferry tanyakan dong ke Amira, "Ini Naya kenapa sih?" Karena sebelum-sebelumnya sewaktu Ferry sama Amira belum bercerai kan nggak begitu juga si Naya. Nah Amira bilang kalau di rumah memang si Naya ini memang jadi malas mandi semenjak pindah ke Bandung. Ya mungkin karena cuaca Bandung kan dingin ya. Di rumah itu memang nggak ada water heater juga atau air panas. Jadi misalkan kalau mau mandi air hangat gitu ya harus masak air dulu biar mateng. Dan Amira sendiri mengaku ya repot aja kalau misalkan si Naya mau mandi harus masak air hangat dulu. Dan Naya kan juga udah makin gede, harus dibiasain lah pakai apa yang ada. Jadinya mungkin waktu itu si Naya jadinya males mandi karena airnya dingin. Dan kalau Ferry datang tuh jemput pas tiap weekend, katanya mah jadinya kucel. Habisnya seharian atau mungkin dari kemarinnya dia memang sengaja nggak mandi nunggu Ferry jemput biar mandinya di hotel pakai air panas. Habisnya kalau di hotel kan pasti ada air panasnya ya. Ya di situ si Ferry mikirnya mungkin memang begitu alasannya si Naya nih. Sempat lagi Ferry waktu itu nggak ke Bandung hampir 2 bulanan, gengs. Ya pokoknya skip 4 weekend karena dia lagi ada project tuh perusahaan di Chengdu, China. Jadi ke China sampai 2 bulanan. Tapi ya di sela-sela itu dia tetap suka tuh video callan sama Naya. Yang dilihat-lihat kok ini anaknya makin kucel begitu loh. Rambutnya kayak kusut, bener-bener kayak kagak pernah disisir, kayak orang nggak mandi lama. Ferry sempat bilang kayak, "Naya, kamu kok nggak mandi-mandi sih? Anak cewek ini jangan jorok, nanti cantiknya hilang loh." Tapi Naya cuma bilang kayak, enggak gitu doang, kayak males-malesan memang. Si Ferry sampai bilang lagi dong ke Amira, tapi Amira kayak, "Ya emang anaknya susah nggak mau mandi begitu, gimana? Aku udah masakin air hangat, tetap aja anaknya ternyata nggak mau, seka-seka doang pakai tisu basah maunya." Ya padahal mah sebenarnya kita juga jarang mandi majikan, tapi nggak pernah bau, karena tinggal semprot-semprot aja nih pakai parfum dari Holy Grails. Apalagi kalau memang situasinya dingin ya, kayak sekarang kan musim hujan, atau macam kalau lagi liburan ke luar negeri. Kemarin terakhir kita ke Korea, itu lagi musim dingin tuh. Lah mau mandi, bawaannya mah mager. Makanya kita bawa aja nih Holy Grails yang kemasan makaron travel size, lucu banget ya. Selain praktis bisa dibawa-bawa, nih bisa digantung juga di tas begitu kan. Ini size-nya lolos di bandara, gengs. Aman pokoknya, boleh dibawa masuk. Wanginya juga awet seharian. Habisnya kalau kita lagi liburan pasti aktivitasnya kan banyak ya, kemana-mana gitu seharian, nggak mau rugi semua tempat didatengin. Nah pakai parfum ini udah aman deh, seharian wangi. Buat keychain di tas juga gemes-gemes warnanya tuh. Nah mumpung lagi promo tanggal kembar nih, Holy Grails makaron parfum ini tuh kalian bisa beli dengan harga 85.000, bukan dapat 4, tapi dapat 10 biji. Iya nggak salah dengar kuping kalian, gengs. 10 biji beginian nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalian bisa ganti-ganti gitu kan, sesuai warna tas kalian begitu, cocokin atau matchingin, ganti-ganti mood pakai wangi mana ya hari ini ya, begitu. Murah banget, gak 85.000, 10, berarti satunya 8.500 aja, gengs. Aja gile. Bisa kalian jualin lagi mah kalau begini, kalau otaknya dagang. Nggak apa-apa, yang penting kan cuan. Makanya mumpung harganya lagi nggak ngotak nih ya, ownernya lagi liar kali nulis harga tuh, langsung deh gercep check out. Biasa linknya langsung cek di deskripsi di bawah ya. Ya melihat si anaknya makin lama makin begitu ya, lama-lama kayak makin meresahkan dong. Dan harusnya kalau menurut si Ferry ya,
ibunya nih si Amira sebagai seorang ibu gitu gimana pun juga lah mencari tahu kenapa anaknya begini. Cuma jatuhnya pas si Ferry lagi ngomong begitu sama Amira di telepon, ujung-ujungnya mah ribut. Dan Ferry udah malas aja nih kalau ujungnya ribut. Orang mereka udah cerai kok masih ribut juga gitu. Jadinya si Ferry nggak mau memperpanjang masalah lah. Singkat cerita, waktu berjalan lagi. Ada kesempatan si Naya nih ternyata bisa dibawa si Ferry ke Jakarta karena memang Amira ini mau pergi liburan sama pacar barunya yang semakin serius sepertinya. Cukup lama pergi liburannya 14 hari. Nggak tahu tapi bawa Holy Grail juga apa enggak ya. Nah, Ferry sendiri juga waktu itu statusnya lagi deket dengan perempuan baru bernama Lita. Ya udah Naya dibawa tuh ke tempatnya si Ferry di apartemen. Ferry tinggalnya di apartemen di Jakarta dan dikenalin sama Lita. Selayaknya anak kecil ketemu orang baru, si Naya malu-malu. Cuma Lita yang memang basicnya suka sama anak kecil, dia bisa mendekatkan diri dan lama-lama Naya mau nih dimandiin sama si Lita. Cuma tetap aja si Naya nggak mau tuh kamar mandinya dinyalain. Tapi kebetulan kalau di kamar mandi apartemennya Ferry itu tuh ada jendela yang keluar. Jadi kalau siang mah terang banget. Dan kalau malam ada lampu-lampu dari gedung-gedung luar gitu. Soalnya memang apartemennya ada di tengah kota. Macam kalau boker aja nih, boker with a view begitu. Intinya kalau di apartemen nih, walaupun lampu kamar mandinya nggak nyala, nggak gelap-gelap banget juga. Dan waktu itu memang si Ferry ini sempat ninggalin Naya kan untuk kerja. Pokoknya Lita tuh yang nemenin Naya di apartemen. Nah, Lita nih bilang tuh kalau katanya dia perhatikan si Naya ini kok beberapa kali kayak suka ngomong sendiri ya. Ferry lagi-lagi merasa yang namanya anak kecil gitu kan, mungkin memang kayak suka ngomong sendiri aja. Cuma si Lita nih ngomong, kalau waktu itu dia sempat ninggalin si Naya sebentar untuk mandi. Jadi habis selesai dia mandiin si Naya kan dia basah juga, ya udah gantian dia mandi gitu. Dan sementara si Naya di kamar tuh main boneka. Nah, dari dalam kamar mandi si Lita dengar kayak si Naya nih ngobrol-ngobrol sendiri. Ya sebenarnya sama kayak Ferry tuh. Awalnya Lita mengira namanya Naya lagi main boneka, ngomong-ngomong sendiri aja kali gitu ya. Tapi pas Lita selesai mandi, dia ngeliat rambutnya si Naya udah dikepang, gengs. Kepangnya rapi, bagus gitu. Sampai Lita sendiri pun heran emes gitu loh. Kamu bisa ngepang rambut sendiri? Tapi si Naya jawab, enggak ini Miss Laura yang ngepangin. Katanya begitu. Makanya pas Ferry pulang, si Lita nanya, saha eta teh Miss Laura? Ya Ferry juga kagak tahu saha ieu. Makanya dari situ si Lita cerita, kalau sebelumnya dia mendengar si Naya lagi ngobrol sama seseorang. Seperti ada yang aneh aja gitu, ada yang janggal menurut si Lita. Yaudah singkat cerita lagi sampai akhirnya Naya balik lagi tuh ke Bandung. Udah cakep lagi, pokoknya udah bersih nih semenjak tinggal sama si Ferry. Ternyata buku hariannya si Naya itu ketinggalan di apartemennya Ferry. Ya dibaca dong sama dia. Di situ Ferry kayak ke-recall lagi tuh waktu buka halaman-halaman awal dimana tulisan si Naya tentang Om Wowo, Miss Laura, sama temannya Mutiara. Dibaca terus tuh dimana ternyata Naya pernah nulis kalau waktu itu dia pernah kebangun malam-malam mau pipis. Jadinya dia ke toilet luar, karena kan kalau yang di dalam kamarnya nggak mau nyalain lampu takut Om Wowo marah. Ternyata di toilet yang luar itu juga telah dikuasai sama Om Wowo, makanya si Naya nggak berani untuk ke kamar mandi. Jadinya nggak mandi-mandi, padahal udah sering dimarahin sama mama, ditulisnya begitu. Pokoknya pas dibaca ini isi diarinya tuh seputaran si Naya yang katanya suka diganggu sama si Om Wowo, tapi selalu dibelain sama Miss Laura. Sedangkan kalau mamanya atau si Amira itu kayak nggak pernah percaya setiap kali sih Naya cerita mengenai si Om Wowo. Sepertinya nih mama ya kayak menghiraukan si Naya dan sibuk dengan Om Alfian, dibilangnya pacar barunya mama. Naya juga nulis tuh yang terakhir kali di halaman-halaman selanjutnya dia seneng banget main ke apartemennya papa gitu, ketemu sama Tante Lita cantik. Terus digambar juga tuh ada papa, Amira, Tante Lita. Ada satu cewek lagi sama satu anak perempuan yang Ferry kagak tahu ini siapa. Cuma sebenarnya yang di-highlight sama Ferry waktu baca buku diarinya itu adalah tentang ya Amira yang kayak kok begini ya, kayak nggak ngerawat si Amira gitu. Padahal itu kan anaknya dititipin ke Amira, perkara punya pasangan baru si Amira. Ya seperti biasa Ferry negor kan lewat telepon tuh, dan berujung malah berantem sama Amira. Amira merasa kayak dituduh sebagai ibu nggak baik, pokoknya jadi ngungkit-ngungkit masalah mereka dulu lah. Jujur dah Ferry moodnya jadi berantakan, curhatlah dia ke Lita. Ya Lita sebenarnya berusaha objektif aja ya. Dibilang kayak maksudnya kamu atau maksud si Ferry nih, kamu nggak bisa nyalahin Amira sepenuhnya. Karena kan Ferry sendiri ini memang dari awal perceraian menyerahkan Naya ke si Amira karena dia nggak bisa 24 jam ngurusin Naya, perkara si Ferry sibuk dengan pekerjaannya kan. Ya resiko perceraian kedua orang tua memang begini, korbannya anak. Ya Amira pun mungkin sibuk dengan pekerjaannya, walaupun kerja di rumah dia tuh sibuk bikin kue, kan nggak bisa selalu jagain si Naya setiap waktu. Ya makanya kamu nih sekarang sebagai ayah harus jenguk-jenguk ke sana. Weekend ini aja kamu bakal pergi lagi ke Cina kan sebulan kan, kata si Lita tuh. Di situ si Ferry langsung diem. Jadi memang kemarin si Naya lama dibawa ke Jakarta tuh sama Ferry kan 2 mingguan, karena memang selain si Amira pergi liburan, gantian ngerawat. Setelahnya Ferry ini mau balik lagi ke Cina tuh sebulanan lagi, yang berarti bakal gak ketemu sama si Naya lama. Di situ si Ferry baru mikir kalau dia sebagai laki-laki nggak bisa cuma pointing finger aja gitu, nunjuk-nunjuk kesalahan dari pihak wanita. Ya udah akhirnya Ferry diem gitu kan. Dan dia pergi ke Cina sebulan. Tapi waktu video callan sama si Naya,
kondisi Naya kok balik lagi kayak sebelumnya, kucel. Padahal kan terakhir yang tinggal sama Ferry udah cakep, udah bersih ya. Nah di sini pas video callan rambutnya acak-acakan. Yang berarti di Bandung nih si Naya lagi-lagi nggak mau mandi. Sampai Ferry nanya kan, aduh Naya emang siapa sih kamu Om Wowo takut ke kamar mandi nggak mau mandi gara-gara Om Wowo? Nanti kalau papa kesana papa marahin itu si Om Wowo. Di situ si Naya langsung kayak ketakutan. Dia bilang kayak, papa jangan nyebut nama dia lagi, nanti dia datang. Dia kemarin marah karena aku pergi lama di Jakarta. Pokoknya Naya kayak ketakutan, marah-marah, langsung ditutup teleponnya. Dan abis itu tiap kali Ferry mau nelfon, Naya nggak mau ngomong, nggak diangkat. Makanya abis Ferry pulang dari Cina, dia pergi tuh ke Bandung untuk menemui anaknya, sekalian balikin barang-barang Naya yang ketinggalan di apartemen tuh, kayak ada baju terakhir kali soalnya dicuci sama buku diari kan. Tapi pas sampai sana Ferry kaget banget karena Naya nih makin aut-autan kondisinya dan kurus. Apa-apanya Amira? Lagi-lagi Ferry menumpahkan kemarahannya tuh ke mantan istrinya itu. Tapi mantan istrinya juga kayak orang stres, gengs. Kondisinya nggak kalah aut-autan kayak si Naya dan balas marah-marah juga ke Ferry. Ya akhirnya Ferry sempat bawa Naya ke hotel kan di Bandung, dan dia nelfon Alfian tuh pacarnya Amira dengan nanyain kayak, ini Amira kenapa sih? Yang ternyata si Alfian yang bilang ke Ferry dia udah putus sama Amira karena Amira ini kayak delusional gitu dan makin parah delusionalnya. Hah? Gimana maksudnya? Si Ferry bingung kan? Nah, Alfian cerita kalau Amira katanya suka bilang di rumahnya itu tuh ada hantu yang selalu mengganggu dia. Penampakannya kayak kuntilanak. Ya Alfian nggak percaya dong. Makin lama si Amira bilang lagi, ternyata hantunya banyak, gak cuma kuntilanak. Ada anak kecil juga sama ada cowok kurus tinggi begitu. Pokoknya makin hari omongannya Amira makin aneh ke si Alfian. Ferry dengar begitu kan kayak, loh kok hampir sama dengan ceritanya Naya di buku diari. Tapi waktu Ferry bilang mau bawa Naya ke Jakarta, si Amira ngamuk, nggak boleh. Dia malah mengancam akan ngelaporin ke Komnas Anak gitu kan, karena si Ferry mau bawa paksa, perkara hak asuh sebenarnya tetap ada di Amira. Ya Ferry takut kalau masalahnya nih jadi panjang, nanti dia malah dilarang sama pengadilan buat ketemu Naya, malah berabe gitu loh. Jadinya ya udah, Ferry ngalah, dia balik ke Jakarta sendiri. Tapi semenjak itu, Naya ataupun Amira nggak bisa dilepon tuh, yang membuat si Ferry jadi khawatir terus. Bener aja, malam-malam si Ferry dilepon dari pihak rumah sakit, dibilang kalau Amira sama Naya kecelakaan tunggal. Udah panik kan, ketakutan tuh, tapi katanya sih gak kenapa-napa, maksudnya mereka berdua mah selamat. Cuma Bu Amira nih minta dari pihak rumah sakit nelfon ke Bapak Ferry nih untuk membawa Naya, katanya gitu. Ya karena si Ferry panik nih, maksudnya kan dia harus nyetir ke Bandung juga pada saat itu ya. Akhirnya dia dianterin lah sama Lita. Yang nyetir nih Lita nih, karena takutnya kalau yang nyetir tetap Ferry mah bahaya gitu. Udah malam-malam keadaannya panik, kaget gitu kan. Singkat cerita, mereka sampai Bandung tuh 3 jam perjalanan tuh, berangkat jam 11 malam, sampainya jam 2. Langsung ke rumah sakit. Dan bener aja, Amira sama Naya luka-luka ringan tuh, karena alhamdulillahnya airbagnya berfungsi. Dimana si Amira katanya nabrak pohon, gengs. Lah kok bisa? Ngapain apa bisa nabrak pohon? Namun di situ kondisi mental Amira memang sepertinya terganggu. Dia kayak orang linglung sambil bilang kayak, bawa Naya Ferry. Ferry kamu bawa Naya ya. Dia mau mengambil Maya. Aku tadi udah coba kabur tapi dia marah. Lah Ferry kan bingung di situ. Apa sih maksudnya? Untungnya Naya sendiri nih kondisinya lebih baik daripada Amira. Maksudnya nggak kenapa-napa, nggak ada yang berdarah karena dia duduk di kursi belakang pakai safety belt. Kalau Amira kepalanya ada sedikit berdarah dan memar mungkin karena kebentur sama airbag ya. Dan di rumah sakit juga ternyata ada polisi. Karena mereka mau menginterogasi Amira, tapi sama pihak rumah sakit memang disuruh entar dulu dengan alasan nih kondisinya Amira masih trauma segala macam. Ferry sendiri akhirnya sempat ditanya-tanya tuh perihal si Amira. Maksudnya apakah Amira ini menggunakan obat-obat terlarang atau sering mabok-mabokan. Habisnya kata saksi mata di sekitar kejadian terlihat mobilnya Amira itu kayak oleng ke kiri, oleng ke kanan gitu sampai hampir mau nabrak motor, tahu-tahu banting setir jadinya nabrak pohon. Apalagi dilihat kondisinya Amira nih memang kayak aut-autan macam orang stres, kayak orang kagak mandi, begitupun dengan Naya. Ya Ferry jawab dong, setahu dia mah mantan istrinya nggak mungkin nih Pak pakai obat-obatan ataupun mabok, karena ya dia tahu Amira bukan seperti itu. Tapi memang semenjak cerai Ferry sendiri sih tidak begitu tahu pasti sehari-harinya Amira bagaimana ya. Akhirnya Naya pokoknya diperbolehkan untuk pulang sama dokter, tapi kalau Amira nih tetap disuruh stay di rumah sakit dan memang kan mau diinterogasi sama polisi setelahnya. Namun sebelum membawa si Naya pergi, Amira bilang lagi ke Ferry, bawa Naya ya. Ya udah Ferry keluar tuh dari rumah sakit, dan karena belum booking hotel ya kesana aja dadakan. Jadi mereka ke rumahnya Amira, maksudnya dengan Naya dan Lita. Sepanjang perjalanan Naya pun diem aja. Ditanya apapun sama si Ferry kayak nggak jawab, kayak macam trauma gitu habis ketakutan. Sesampainya di rumah, keadaan pintunya ternyata kebuka, gengs, gak dikunci sama Amira. Ya Ferry mikir kan,
berarti tadi Amira keluar buru-buru nih sampai nggak ngunci pintu terus pergi naik mobil, kenapa? Ya berarti kan bukan cuma sekedar mau ke warung kalau sampai naik mobil. Ya udah pokoknya si Ferry bilang kalau nanti pagi mereka baru balik ke Jakarta ya, soalnya waktu itu udah jam 4 subuh tuh sampai sana di rumah. Capek lah jadi istirahat sebentar, dan Lita pun setuju. Lita tidur sama Naya nih di kamar si Naya, dan Ferry tidur di sofa. Udah nih tidur. Nah dari sofa tuh itu memang deket sama kamar mandi tamu yang di luar. Dan posisi Ferry tidur itu kakinya menghadap ke pintu kamar mandi. Pas lagi tidur, tahu-tahu pintu kamar mandinya kebuka sendiri, gengs. Ferry langsung bangun tuh dan ngecek ke kamar mandi, lampunya dia nyalain kan, dilihat nggak ada apa-apaan. Ya udah makanya biar nggak gelap sama Ferry lampunya tetap terus dibiarin nyala. Terus dia balik lagi ke sofa mau tidur. Tiba-tiba, pluk, lampu kamar mandinya mati. Ferry ngecek kan apa ada konslet gitu lampunya. Tapi masalahnya cetakan saklarnya itu memang kayak di posisi off, maksudnya berarti ada mencet. Soalnya pas Ferry nyalain lagi, ya nyala lampunya pas ditekan saklarnya. Balik lagi kan si Ferry ke sofanya, tapi posisinya masih duduk tuh sambil merhatiin kamar mandi tuh yang masih nyala lampunya. Lama ditungguin gitu kan, nggak ada apa-apa, masih nyala tetap. Nah pas Ferry mau selonjoran tuh, mau lanjut tidur lagi, jadi udah nggak duduk ya mau selonjoran gitu. Dia melihat ada sosok tinggi kurus, mukanya putih kayak putih cat, matanya hitam semua, jarinya panjang gengs, warna hitam, ngelongok gitu dari dalam kamar mandi, dan tangannya keluar mencet saklar ya, trep, mati lagi langsung lampunya, dan sosok itu menghilang di dalam kamar mandi yang gelap. Ya kaget banget di situ si Ferry, dia langsung lari tuh nyamperin ke kamar mandi dan nyalain lampunya lagi. Malah disamperin gengs, kayak apaan tadi tuh? Tapi nggak ada apa-apa di dalam kamar mandi. Dia pergi tuh ngecek ke kamarnya si Lita, dan lihat, lah Lita kok tidur di lantai? Ferry langsung ngebangunin kan, Lita, kamu ngapain tidur di lantai? Tapi ternyata Lita pun yang bangun juga kaget loh, kok saya tidur di lantai gitu? Dan Naya nggak ada di kasurnya. Loh Naya kemana? Ferry langsung ngecek tuh ke toilet yang ada di dalam kamar mandi, ternyata Naya tidur di situ. Langsung digendong kan keluar sama si Ferry. Lita masih kebangun, bingung nih. Dan Ferry bilang, udah kita pergi dari sini sekarang. Ada nggak beres di sini? Dan Naya sempat kebangun nih di gendongannya Ferry. Sama Ferry, Naya dimasukin ke dalam mobil. Sementara dia sama Lita ngambil barang-barang mereka tuh kayak handphone, dompet, dan lain-lain di dalam rumah. Habis sudah ngambil, balik lagi ke mobil. Loh, Naya nggak ada di dalam mobil. Dan dari dalam rumah terdengar suara Naya nih gedor-gedor pintu teriak kayak, ayah, ayah, ayah. Ferry langsung masuk lagi kan mencari sumber suaranya tuh dari dalam kamar mandi yang di depan sofa tadi. Pintunya ketutup soalnya, dibuka-buka gitu nggak bisa kekunci. Ya sama Ferry dobrak-dobrak gitu kan sampai kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Tiba-tiba, pintu kamar mandinya ketutup sendiri, gengs, yang membuat si Ferry nih kekunci di dalam kamar mandi dengan keadaan gelap, lampunya mati, emang belum dinyalain kan tadi dari tadi di luar. Nah di situ samar-samar dia melihat kayak ada sesuatu di atas plafon. Yang ternyata itu adalah sosok yang tadi, gengs. Tapi sama Ferry malah ditantangin, dia nggak takut, malah disenterin pakai handphone gitu, dan sosok itu kayak marah. Tiba-tiba lampunya nyala, plok, dan sosok itu hilang. Ternyata di luar Nita nyalain saklar lampunya dan pintu bisa dibuka kembali. Ferry bilang ke Lita kayak, panggil satpam atau siapapun di luar, kita minta bantuan cepet. Ya udah Lita keluar gitu kan, dan Ferry masih nyari Naya nih. Dia masuk ke dalam kamarnya Naya lagi. Di dalam tuh, di samping kasur, ada wanita Belanda pakai baju suster, dan ada anak kecil perempuan yang kayak meluk wanita itu ketakutan. Wanita itu nunjuk ke arah kamar mandi. Ya Ferry langsung ngecek ke dalam kamar mandi, tapi lagi-lagi pintunya kekunci. Sama Ferry didobrak-dobrak, akhirnya sampai kebuka. Dan di dalam terlihat Naya nih pingsan tiduran tuh di lantai. Ya udah langsung digendong sama Ferry keluar. Tapi sosok wanita Belanda sama anak kecil tadi udah nggak ada. Dipegang nih si Naya kan, di gendongannya Ferry ngerasa nih Naya dingin banget badannya, gengs. Langsunglah dilariin ke rumah sakit. Dan Naya nih nggak sadar berhari-hari koma. Tapi setelah kurang lebih dari 4 hari, akhirnya Naya baru bisa bangun tuh. Tapi abis itu, dia lupa sama kejadian apapun. Bahkan dia lupa juga orang tuanya telah bercerai. Pokoknya, awal-awal Naya kayak sempat linglung. Sementara Amira nih, setelah urusannya udah beres, jadi SIM-nya dia memang sempat dicabut, tapi karena nggak ada korban jiwa ya, dan terbukti juga nggak pakai obat-obatan ataupun nggak mabuk, dia pokoknya hanya disuruh ganti rugi aja akibat kerusakan yang dibuat. Ya udah abis itu dia pulang ke rumah, tapi nggak pernah sekalipun jenguk Naya di rumah sakit. Sampai setelah Naya siuman dan udah diperbolehkan untuk pulang ya, Ferry tentunya ngotot membawa Naya untuk ke Jakarta aja. Yang pas dia ketemu sama Amira di rumah, Amira mengizinkan, gengs. Tapi kayak aneh banget Amira di sini. Dia bilang kayak, ya udah bawa saja Naya bersamamu. Nadanya tenang tapi kayak kosong gitu ekspresinya. Nah, Lita cerita, waktu dia lagi nyari bantuan tuh, dia ke warung karena masih ada anak-anak muda lagi pada main gaple kartu, ya Allah susah banget. Dan mereka bilang kalau katanya memang rumah keluarga Amira itu udah lama kosong dan kayak banyak orang yang suka ngeliat penampakan di sana, Mbak. Sampai ya terakhir kan Amira tinggal di sana tuh pasca bercerai. Ya udah akhirnya Naya tinggal sama Ferry di Jakarta. Dan Ferry pakai babysitter tuh untuk jagain Naya kalau dia lagi pergi kerja. Sesekali sih tetap ke Bandung yang nganterin Naya untuk ketemu Amira. Dan di situ Naya nggak takut, gengs, karena dia lupa dengan semua kejadian sebelumnya. Cuma sikap Amira memang kayak berubah. Dan yang membuat si Ferry heran adalah kamar mandi yang di depan sofa tuh
tuh, dan di dalam kamarnya si Naya tuh dikunci sama Amira, udah nggak pada dibuka lagi. Cuma waktu Ferry kesana, dia mendengar kayak ada suara orang lagi makan di dalam kamar mandi. Dan gak lama memang seiring berjalannya waktu, bisnisnya si Amira nih, cateringnya itu membesar, sampai sekarang pun masih berjalan. Nah, Lita yang pernah ikut Ferry nganterin Naya ke Bandung tuh, ke rumahnya Amira juga kan, Lita nih bilang, dia tuh sempat ngeliat si Amira bawa makanan ke dalam kamar mandi, abis itu keluar lagi dan dikunci. Kalian jadi ingat cerita yang kemarin gak sih? Kosnya 500.000 yang ngasih makan pocong? Apa jangan-jangan Amira ini akhirnya memelihara makhluk tersebut yang memang sudah ada di dalam kamar mandi rumahnya? So itu kan cerita dari Ferry, pas banget ya nih mau hujan deras supaya nggak berisik begitu ya. Dimana ini adalah tentang cerita anaknya setelah koma tuh bener-bener lupa, gengs. Dan waktu Ferry ngasih tahu tentang buku hariannya tuh Naya bener-bener nggak ingat. Bahkan dia nggak tahu siapa Miss Laura, Mutiara, dan Om Wowo. Dia nggak ingat juga telah menulis atau gambar semua itu. Sampai sekarang Naya sih masih tinggal sama Ferry, tapi udah jarang juga ke Bandung karena waktu ketemu Amira ini katanya sikap Amira ke Naya juga kayak beda gitu, macam nggak peduli kalau Naya datang. Jadi tiap kali Naya kesana kayak dicuekin gitu, bukannya bonding berdua sama anak ya. Dan Naya yang semakin dewasa mungkin juga malas lama-lama karena Amira sendiri pun nggak pernah kayak Naya minta duluan gitu untuk Naya datang. Cuma ya Ferry sebagai ayah tetap bilang kalau Naya ini harus hormat dan menjaga hubungan baik dengan Amira sebagai ibunya, setidaknya berkabar lewat telepon atau chat. Ya kalau chat katanya sih selalu dibales, tapi itu nggak pernah ada niatan atau kata-kata Amira meminta Naya untuk datang duluan gitu loh. Apalagi memang belum lama ini Amira balikan dan menikah dengan mantannya Alfian loh. Dari situ Naya yang semakin besar mungkin kayak enggan kali ya, merasa ini mamanya sudah punya kehidupan baru dengan pasangannya. Tapi ya sampai sekarang Naya nggak inget masalah apapun yang ia tulis di buku hariannya. Lagi bikin seujon nih Ferry ya. Jadi bagaimana itu sih Om Wowo siapa? Jangan nyebut-nyebut ntar dateng ya. Ya cuma kata si Ferry nih Om Wowo itu bukan kayak genderuwo gitu sosoknya, gengs. Beda dengan penggambaran genderuwo yang ada gitu loh. Ya tapi Ferry sendiri nggak tahu yang dilihatnya itu tuh sosok apa sebenarnya. Yang jelas dan terpenting sekarang katanya si Naya sehat-sehat aja bersamanya. Ya terima kasih ya Ferry untuk ceritanya ya. Terima kasih untuk majikan juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Klik subscribe-nya di bawah yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Minta klik like-nya juga. Yang mau kirim-kirim cerita bisa email di bawah ini. Dan yang mau join nonton video-video teman cerita khusus member juga bisa klik join-nya ya dengan berlangganan 9.900 per bulan. Tungguin aja, nanti juga ada video baru lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita